kamu Widya ya, katanya gitu. Dan saya jawab bukan, saking malunya saya. Saya berpikir keluarga saya sudah hancur gitu, setidaknya saya jangan juga hancur gitu dong. Intinya akan ada jalan, dan menurut saya Tuhan itu kasihan sama saya. Akhirnya Tuhan ngasih kesempatan dan saya bisa ambil kesempatan itu. Intinya kita tetap kerja keras, jangan pernah ngeluh. Nggak ada tuh istilah nggak ada modal, segala macam itu nggak ada gitu. Gitu, nggak punya temen kecuali orang tua saya gitu. Itu jadi cita-citanya cuman pengen punya uang aja biar bisa dihargain gitu. Perkenalkan, nama saya Widya Sari Kusuma. Saya lahir di Mataram 18 Maret 96. Pendidikan terakhir saya S1. Sebenarnya itu karena keadaan sih sebenarnya. Apapun akan terjadi karena keadaan. Ya, hidup nggak ada yang tahu ya Mas gitu. Kalau mau diceritain dari awalnya, semua kerjaan kayaknya udah saya laluin deh, dari yang jadi sales motor, sales mobil, marketing properti, sampai jualan es di pinggir jalan. Itu sih titik terendahnya gitu. Karena ngerasa itu di titik terendah ya. Di titik terendah itu terasanya saat orang tua pisah gitu. Saya itu dari keluarga yang cukup lah sebenarnya, dari keluarga yang cukup, terus orang tua pisah, broken home gitu. Terus mau nggak mau, saya mau apa nih, saya bisa apa, karena kan sebelumnya saya tuh cukup gitu loh Mas. Nggak tahu yang hidup orang nggak ada tuh kayak gimana, belum tahu kan. Kalau kita mungkin dari awal sederhana, ya mungkin saya tahu yang akan saya lakukan gitu. Tapi waktu itu benar-benar broken home, bangkrut, orang tua saya pisah, dan saya harus mulai dari mana, saya nggak tahu gitu. Kebetulan kakak saya nyuruh, dia kan jualan es juga, tapi kan dia lumayan udah ada nama lah di Lombok Tengah sana gitu. Terus saya buka lah di sini iseng-iseng dengan nggak ada skill. Sampai saya pegang pisau aja jujur saya nggak bisa, karena saya nggak pernah gitu Mas. Saya nggak bisa pegang pisau, tapi saya beraniin diri buat jualan es kayak jus gitu. Sampai pernah ada ini cerita lucu ya, pernah ada yang waktu itu orang beli jus nanas, dan saya nggak tahu nanas itu harus dikupas. Sampai segitunya loh Mas, sampai segitunya saya nggak tahu gitu. Dan pernah ada juga orang yang waktu itu beli es gitu, terus saya nggak tahu juga itu kemasukan ke potongan blender gitu loh Mas. Untung
itu saya belum dapat uang gitu loh, belum dapat uang yang cukup, dan saya harus harus ganti rugi dong karena kan kemasukan ke teman. Itu karena kenekatan saya gitu. Karena waktu itu kan saya udah baru lulus sekolah kayaknya ya, saya ikut-ikut SPG gitu. Berapa ya lulus ya? 2014 saya lulus. 2014 saya lulus SMA. Terus waktu itu kan saya nganggur dulu 2 tahun, baru saya lanjutin kuliah sendiri gitu. Pas ekonominya udah stabil gitu. Nah sebelumnya itu kan saya SPG-nya pun nggak tentu karena nggak dikontrak gitu kan, gitu. Terus saya cobalah buka es itu, niatnya pengen jadi pengusaha nih, sok-sokan gitu. Pengusaha di bidang kuliner, sedangkan kita nggak bisa di bidang kuliner gitu. Berani aja, nekat aja sih sebenarnya, coba-coba gitu. Bangun dari subuh ke pasar kayak gitu. Terus ya jualan itu sampai pernah suatu ketika ada kakak kelas saya yang nanya ke saya gitu, kamu Widya ya katanya gitu, dan saya jawab bukan, saking malunya saya. Karena apa, yang saya bilang tadi kan keluarga kami cukup lah gitu, kita nggak bilang keluarga kita kan dulu ada gitu, kita cukup gitu, dan tiba-tiba sejatuh itu ditanya sama orang ya kita jawab itu kamu ya, saya jawab bukan. Dan saya ingat sampai sekarang gitu, buat kakak kelas saya yang pernah ngomong, yang pernah nanyain itu ke saya minta maaf ya, mungkin dia lihat sekarang. Dulu saya nggak ngakuin kalau itu saya, saking malunya saya waktu itu gitu. Itu merubah titik terendah, sangat titik terendah sekali. Iya, di sana benar-benar banyak banget ujiannya waktu itu gitu loh. Sampai ada tawaran waktu itu, saya jadi jualan mobil bekas. Nah di sana lumayan, fee-nya udah lumayan kan waktu itu. Nah baru waktu itu saya buka jus juga, tapi dengan yang lebih baik gitu. Udah bisa sewa tempat gitu, udah nggak di pinggir jalan lagi, yang jagain juga udah bukan saya gitu, karena saya sambil jadi marketing mobil bekas tadi gitu. Itu sih. Ngalir aja sih sebenarnya. Dari titik terendah itu, di sana mungkin ada orang yang nawarin kerjaan, intinya apapun pekerjaan waktu itu saya terima gitu loh. Apapun saya terima. Kamu mau jualan rumah, kamu mau jualan motor, kamu mau jual apa aja saya terima, yang penting ada fee-nya di situ kan gitu. Nah dari fee itu ya saya tetap kayak misalnya dulu saya nih dari jus, saya buka jus lagi, saya sewa dengan yang lebih baik gitu kan, memperbaiki keadaan gitu. Terus titik baliknya itu pas saya udah jadi marketing properti gitu, kan fee-nya lumayan di sana. Nah di situ saya udah bisa kuliah sendiri. Saya berpikir keluarga saya sudah hancur gitu, setidaknya saya jangan juga hancur gitu dong. Maksudnya pengenlah seenggaknya ada gelar gitu kan dengan kerja keras sendiri. Nah saya pengen ngangkat nama keluarga saya di sana gitu. Ya udah dari situ saya kuliah. Intinya akan ada jalan, dan menurut saya Tuhan itu kasihan sama saya. Itu sih yang saya alamin, sehingga Tuhan itu kasih apa ya, kasih saya peluang. Dan mungkin di saat peluang itu datang, posisinya saya udah siap gitu, dengan saya udah ngehadepin semuanya yang sudah saya laluin. Akhirnya Tuhan ngasih kesempatan dan saya bisa ambil kesempatan itu. Intinya kita tetap kerja keras, jangan pernah ngeluh. Nggak ada tuh istilah nggak ada modal, segala macam itu nggak ada gitu. Awalin aja dulu, mulai aja dulu, pasti ada jalannya nanti gitu.
Quincy ini saya bukanya itu setelah saya nikah gitu. Setelah nikah saya udah buka Quincy ini dengan budget yang minimal menurut saya, karena kan saya dikasih budget nih kayak disuruh kelola gitu, kayak saya harus membuktikan gitu kan, karena kita udah biasa ya dari nol gitu, udah pernah dari nol, jadi nggak mungkin nih budget yang kita keluarkan langsung besar. Nanti kalau nggak balik bagaimana? Itu juga harus kita pertimbangkan gitu. Jadi saya nggak ambil semua budget itu, saya pakai yang secukupnya saya aja. Terus alhamdulillah udah bisa balik gitu. Istilahnya saya pinjem lah gitu. Saya pinjem. Sebelumnya saya kan punya ini produk body lotion namanya Quincy juga. Nah, dari online Quincy itu sih sebenarnya modal awalnya untuk bikin offline store Quincy ini gitu. Berjalan, nggak instan juga. Setahunan, iya setahun, iya. Untuk di salon and store Quincy-nya, iya. Kalau itu dari orang tua kayaknya ya, orang tua udah pedagang sih, nggak ada yang ini sih gitu. Dari orang tua kayaknya nurun aja gitu, padahal nggak diajarin juga kan, soalnya kan orang tua udah pisah, jadi nggak ada yang diajarin, otodidak juga sebenarnya. Mungkin pengalaman dari orang tua dulu ngelihat beliau waktu jualan gitu. Sekarang dijalanin kan. Ya udah otodidak sih sebenarnya. Iya, intinya jualan. Jualan apa aja. Iya boleh, nekat boleh. Tapi kalau buang-buang budget juga kan nggak boleh. Misalnya nih udah ada modal, saya pengen buka usaha skincare misalnya. Langsung yang besar, nggak usah kayak gitu, karena usaha itu akan ada turun naiknya gitu. Saya pun nggak besar, berawal dari kecil dulu, kita testing dulu. Kalau sudah jalan ya baru nanti pelan-pelan kita tingkatin gitu. Kalau besar pun sekalipun nanti takutnya kan rugi juga gitu. Semua harus dipertimbangkan sih sebenarnya. Kalau buat teman-teman yang belum ada modal kan bisa dropship, bisa reseller, banyak cara. Sekarang ini online ini kan sangat maju gitu, sangat terbuka, luas gitu kan. Produk saya sih lebih ke luar Pulau Lombok malah, Pulau Jawa malah. Jadi mungkin kalau di sini jarang ada yang denger ya, jarang ada yang ini ya. Tapi kalau di Jawa lumayan terkenal gitu produk saya gitu. Jelas online kalau untuk produknya. Marketplace. Iya. Sebulan habis berapa paket ya? Sebulan habis puluhan ribu paket sih. Yang online? Iya. Malah yang offline-nya kurang. Iya. Puluhan ribu paket. Itu tantangannya apa ya? Banyak produk-produk besar yang udah masuk, yang udah ditahu gitu. Banyak saingannya produk-produk besar gitu. Pengennya di offline, makanya saya buka salon ini gitu sebenarnya. Tapi ternyata udah keenakan nih saya di salon gitu. Tuhan kasih kesempatan juga nih saya di salon ini kok lumayan gitu. Jadi saya offline-nya lebih ke salon gitu. Saya skincare-nya mungkin ini juga sekarang. Di Quincy Salon itu perawatan kita dari ujung kaki sampai ujung rambut gitu, semua lengkap. Ada hair treatment, ada body treatment, ada nail art, banyak dari ujung kaki sampai ujung kepala pokoknya ada. Dari 15.000 sampai maksimal itu paling di color ya yang mahal. Yang mahal itu paling 500 sampai 700 gitu. Pasti ada ya, apalagi kita di bidang jasa kan gitu. Salon kita di bidang jasa pasti ada, tapi kita coba perbaiki, tapi nggak banyak sih kalau menurut saya, karena SOP-nya benar-benar saya tekankan ya ke anak-anak. Kalau untuk pelayanannya sudah kita training dulu sebelumnya gitu, jadi kita cari orang-orang yang benar-benar berkompeten di bidangnya gitu.
karyawan selama ini fine-fine aja sih. Kalau karyawan sih ngikutin SOP aja gitu. Tantangan buat mengurusi karyawan itu sepertinya setiap hari ya. Setiap hari ada aja gitu, apalagi cewek kan gitu. Cewek kan agak sensitif ya, nggak bisa ini dikit gitu, pasti ada. Ya kuat-kuatnya kita aja sih evaluasi mungkin evaluasinya 1 bulan sekali jadi 1 minggu sekali, apa bisa 2 hari sekali kalau lagi ada trouble gitu. Paling ini sama temennya sih, temen kerja gitu, paling salah paham gitu. Kalau sama customer mungkin ada customer yang komplain tapi kita ada garansi, jadi nggak terlalu yang ini sih sama customer. Misalnya nih hari ini customer perawatan nggak sesuai, besok dia datang lagi kita garansi, jadi aman sih, insya Allah sama customer aman. Nggak ada sih cita-citanya semenjak orang tua pisah, kehidupan di titik terendah itu cita-citanya cuman pengen punya uang. Karena di saat kita nggak ada satupun orang yang mau kenal sama saya gitu, nggak punya temen kecuali orang tua saya gitu. Itu jadi cita-citanya cuman pengen punya uang aja biar bisa dihargain gitu sih. Iya pernah, makanya saya nggak pengen lagi ada di titik itu, amit-amit lah gitu. Makanya gimana pun caranya, misalnya kan usaha namanya ada turun naiknya mas. Jadi saya tahu nih, misalnya di saat kita udah mulai sepertinya akan stuck nih gitu, saya putar otak lagi gitu, gimana caranya cari usaha yang lain gitu. Sama kayak awalnya kan saya body lotion Quincy ini gitu, tapi kan usaha kompetitor semakin banyak. Nah, saya putar otak bagaimana caranya saya bikin usaha yang lain, sehingga muncullah ide saya di salon ini gitu. Bisa jadi, tapi kayaknya saya deh yang perang. Maksudnya kayaknya saya itu sengaja ngambil pasar yang murah gitu, menengah ke bawah banget lah pokoknya gitu salon kita, dengan tempat yang lumayan nyaman tapi harganya sangat affordable banget. Iya, bisa lah buat nggak dihina lagi. Amin. Amin. Kalau dibilang kita kan nggak boleh dendam ya. Tapi kadang pengen gitu loh, pengen buktiin sama orang-orang yang pernah ngehina dulu sih, gitu kali ya rasanya ya. Pernah dihina, terus kayak pengen, tapi kayaknya nggak boleh deh pengen ngebuktiin gitu, boleh nggak sih? Iya, saya cuman, orang di luar sana banyak lah yang lebih sukses dari saya belum apa-apa lah. Tapi cuman pengen ngebuktiin, saya nih yang dulunya anak manja gitu, sekarang jadi anak broken home, saya bisa kok gitu. Nggak ada kok anak broken home itu yang rusak, yang masa depannya nggak ada. Buktinya saya bisa kok, gitu sih. Siap. Halo, saya Debbie. Saya bekerja dari baru mulai buka di sini. Ya sejauh yang saya kenal Mbak Widya ini orangnya baik banget, jarang marah, terus disiplin juga sama kita. Sejauh ini ya baik banget sih sebagai atasan. Nggak pernah kita tuh nggak pernah dibedain gitu. Kamu tuh staff saya atau apa enggak? Kita semuanya dirangkul, baik banget deh pokoknya.
Disiplinnya, misalnya kan kita kadang-kadang tuh mungkin ada yang suka terlambat atau izin mendadak. Nah itu Mbak Widya itu tegas di hal-hal seperti itu, biar nggak jadi kebiasaan kita ngaret waktu, juga buat nggak disiplin waktu kayak gitu sih. Marahnya nggak yang marah-marah banget sih, ya paling negur gitu, belum pernah marah yang galak banget, enggak sih. Mbak Widya dengan karyawan di sini sih sejauh ini baik banget. Kita itu nggak pernah yang, pokoknya Mbak Widya tuh humble banget sama karyawan, kayak dirangkul. Sejauh ini baik banget ya pokoknya Mbak Widya. Jujur baru sekali, cuman udah kenal sama Mbak Widya cukup lama sih. Bolak-balik mau kesini nggak sempet, tapi ya setelah kesini luar biasa, sangat memuaskan ya Mbak ya. Pertama luar biasa, karyawannya itu ramah sekali, jadi kita masuk itu udah langsung nyaman, senyaman itu. Tapi setelah masuk lihat press listnya, luar biasa. Sangat-sangat murah, terus dengan pelayanan yang seperti ini ya masih worth it, bukan hanya worth it ya, bener-bener yang ini banget lah buat saya, luar biasa. Harganya mantap, pelayanannya mantap, semuanya mantap. Oh iya pasti, besok kesini lagi ya. Apalagi kalau nanti jadi ada member, mungkin ya ada member, jadi setiap kesini jadi diskon mungkin ya Mbak ya.